Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Pada video ini, saya akan membahas soal-soal persiapan tes PPPK atau P3K atau ASN ya, tentunya yang sesuai dengan kisi-kisi seri guru belajar Kemdikbud. Jangan lupa subscribe-nya ya, ditunggu, like, share, and comment. Bunyikan lonceng apabila Anda akan mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Dengan subscribe, share, like, and comment, berarti Anda telah mendukung channel pendidikan di Indonesia pada era digital ini. Semoga video ini bisa membantu Anda mendapatkan manfaatnya, saya mendapatkan pahala. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan soal nomor 6. Soal nomor 1 sampai 5 sudah dibahas di video sebelumnya. Soal nomor 6, merancang pertanyaan-pertanyaan dalam proses pembelajaran yang bertujuan memotivasi siswa untuk tetap menaruh perhatian pada pelajaran dan mengontrol siswa tetap fokus pada pelajaran, sebaiknya dibuat atau disusun dalam rencana program pembelajaran pada bagian yang A. Kegiatan inti, B. Kegiatan pendahuluan, C. Tujuan pembelajaran, dan D. Kegiatan evaluasi. Bahas satu persatu. Yang pertama adalah kegiatan inti. Di sini kita bahas kegiatan inti. Kegiatan inti itu apa sih? Kegiatan inti itu adalah yang pertama menemukan kemungkinan baru. Nih ya. Yang pertama, menemukan kemungkinan-kemungkinan baru dalam menggali permasalahan, merangsang siswa mencari bahan untuk data, mengembangkan dan membangun konsep diri siswa secara individu. Ini adalah kegiatan intinya ya. Lalu yang kedua, masih dalam kegiatan inti, membantu siswa mengembangkan cara belajar melalui penemuan diri dan bukan menguji sejauh mana siswa telah menghafal pelajaran yang telah diberikan. Ya. Lalu yang kedua, yang B, di sini adalah kegiatan pendahuluan. Kita lihat di sini kegiatan pendahuluannya. Kegiatan pendahuluan itu mendorong minat dan motivasi, nih ya, mendorong minat dan motivasi untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Nah, di sini kita perhatikan soalnya merancang pertanyaan dalam proses pembelajaran bertujuan untuk memotivasi. Nih, ada kata kuncinya, memotivasi siswa untuk tetap menaruh perhatian pada pelajaran. Nah, ini dia kata kuncinya ya. Lalu mengontrol siswa untuk tetap fokus pada pelajaran, dibuat atau disusun dalam rencana program pembelajaran pada bagian apa. Nah, ini sudah jelas ya. Berarti jawabannya kegiatan inti, bukan kegiatan inti, melainkan adalah kegiatan pendahuluan ya. Kita lihat lagi di kegiatan evaluasi atau penutup. Coba perhatikan di sini. Sebagai pengetahuan saja untuk teman-teman, penutup mengevaluasi ya, kegiatan evaluasi ya. Persiapan yang pertama ini siswa dalam mengecek pemahaman terhadap suatu tugas. Jadi mengecek apakah siswa itu paham atau tidak, mendiagnosis kekuatan dan kelemahan siswa, lalu mereview, mengulang apa yang telah diajarkan. Itu adalah kegiatan penutup atau evaluasi. Jadi jawaban nomor 6 adalah B, yaitu kegiatan pendahuluan. Soal nomor 7, hal yang tidak termasuk ke dalam jenis komunikasi nonverbal adalah A. Gerakan tubuh, B. Intonasi, C. Bahasa yang digunakan, D. Ekspresi. Baik teman-teman, kita akan membahas dulu apa itu verbal dan apa itu nonverbal, serta contoh-contoh dari verbal dan nonverbalnya. Kita lihat di sini ya. Yang pertama adalah kita perhatikan di sini komunikasinya ada dua, yaitu dibagi dua jenis ya. Yang pertama adalah komunikasi verbal. Oke, bisa terlihat ya di sini. Oke, yang pertama adalah di sini komunikasi verbal.
Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang dilakukan secara lisan maupun tertulis. Contohnya bahasa verbal atau tertulis. Sedangkan yang pertama, ini yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini adalah jenis komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Ya, tidak menggunakan kata-kata, tetapi melakukannya dengan menggunakan ekspresi wajah, gerakan tangan, intonasi, suara, dan kecepatan berbicara. Apa saja yang termasuk jenis komunikasi nonverbal? Yaitu yang pertama adalah ekspresi wajah. Ya, itu karena dia tidak menggunakan kata-kata, hanya melakukan tetapi melakukan dengan ekspresi wajah, gestur atau gerakan tubuh ya, sentuhan, komunikasi dengan suara atau intonasi suara mempengaruhi pemaknaan. Dan yang kelima kita lihat di sini. Prosemix ya, ini prosemix itu mengacu pada jarak dan tempat saat melakukan interaksi dengan orang lain, lalu artifak merupakan komunikasi nonverbal yang ditunjukkan dalam suatu benda, objek, atau gambar. Baik, kita lihat hal yang tidak termasuk, berarti yang tidak termasuk. Ini kata kunci tidak termasuk nonverbal. Nah, kalau gerakan tubuh kan tadi gestur tubuh ya, di poin nomor 2, berarti termasuk. Intonasi suara di poin nomor 4. Terus ekspresi di poin nomor 1. Jadi yang nggak termasuk adalah yang C, bahasa yang digunakan, yaitu ini adalah verbal. Yang ini nomor C ini adalah verbal. Oke, jadi jawabannya C, bahasa yang digunakan. Soal nomor 8, 5 hal yang perlu diperhatikan guru dalam membangun iklim komunikasi yang positif dengan peserta didik. Yang pertama adalah A. Respect, empati, audible, seriousness, dan preparedness. Yang B. Respect, empati, audible, clarity, dan humble. Yang C. Respect, simpati, audible, clarity, dan humble. Yang D. Respect, empati, audible, clarity, dan preparedness. Nah, sekarang kita bahas satu persatu apa itu respect, empati, audible, clarity, humble, dan yang lainnya. Baik, akan saya jelaskan satu persatu. Baik, yang pertama kita membangun iklim komunikasi positif dengan siswa. Ini poinnya, membangun iklim komunikasi positif dengan siswa. Yang pertama adalah respect. Respect itu, semuanya sudah ada ya, respect, 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 respect. Sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang kita sampaikan. Ya, menghargai, merespek ya, maksudnya menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang kita sampaikan. Yang kedua adalah empati, kemampuan menempatkan diri daripada situasi atau kondisi terhadap orang lain. Berarti di sini empati dan empati pilihannya adalah antara A dan B dan C ya, ada empati. Lalu yang ketiga adalah audible. Audible itu dapat didengar atau dimengerti dengan baik. Berarti pesan yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik oleh penerima pesan. Ya, berarti audible ini semua termasuk audible, 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 audible ya. Oke, lanjut adalah clarity. Clarity itu adalah kejelasan dari pesan itu sendiri sehingga tidak menimbulkan multi-interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Clarity dapat pula berarti keterbukaan atau transparan. Berarti clarity itu terbuka atau transparan. Berarti yang clarity itu ini ya, berarti termasuk ini dengan ini, antara B dan C sekarang pilihannya. Lalu yang kelima adalah humble. Humble adalah sikap rendah hati, tidak merasa lebih baik dari yang lain, menghargai orang lain, mau mendengar, menerima kritik, tidak sombong, dan tidak memandang rendah orang lain. Ini adalah humble. Berarti yang humble ini yang C ya, berarti yang B. Kita lihat respect, empati, audible, clarity, dan humble. Berarti jawabannya itu adalah B ya, iklim komunikasi yang positif
dengan peserta didik itu adalah respect, empati, audible, clarity, dan humble. Jawabannya B. Soal nomor 9. Secara sederhana, komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan oleh pengirim sama maknanya dengan pesan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima. Diagram yang menunjukkan komunikasi efektif adalah, baik teman-teman, kita lihat diagram yang menunjukkan komunikasi efektif itu kata kuncinya adalah tindakannya ada di paling belakang. Berarti actionnya ada di paling belakang. Ini understanding, interpretation, berarti actionnya ada di belakangnya ini. Berarti langsung saja jawabannya adalah B. Ya, karena actionnya ini, kata kuncinya ini adalah tindakannya ada di diagram paling belakang. Jawabannya adalah B. Soal nomor 10, indikator keterampilan komunikasi melalui presentasi hasil kerja ilmiah yang dilakukan siswa dapat diukur melalui aspek-aspek di bawah ini. Yang pertama, siswa mengungkapkan data yang diperoleh dari pengamatan. Nah, ini termasuk keterampilan apa ya? Lalu siswa, ini yang ditanya adalah keterampilan komunikasi. Siswa mengumpulkan bukti-bukti hasil pengamatannya, siswa bekerja sama mendiskusikan temuan di lapangan, dan siswa melakukan praktikum percobaan di kelompoknya. Nah, yang kita bahas satu persatu, untuk A, siswa mengungkapkan data yang diperoleh dari pengamatan. Ada kata kunci yaitu mengungkapkan, berarti ini adalah keterampilan komunikasi. Lalu siswa mengumpulkan bukti-bukti. Nah, mengumpulkan bukti-bukti berarti dia keterampilan berpikir kritis. Lalu siswa bekerja sama mendiskusikan temuan di lapangan, ini keterampilan kolaborasi. Satu lagi melakukan praktikum percobaan bersama-sama juga ya, berarti keterampilan kolaborasi. Berarti yang ditanya adalah di sini keterampilan komunikasi, yaitu jawabannya adalah A, siswa mengungkapkan data yang diperoleh dari pengamatan. Soal nomor 11, menyampaikan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai melalui pembelajaran yang dilakukan bersama-sama di suatu kelas disampaikan oleh guru pada kegiatan A. Pendahuluan, B. Kegiatan penutup, C. Kegiatan apersepsi, dan D. Kegiatan inti pembelajaran. Baik teman-teman, di sini kita akan mempelajari dulu tentang langkah kegiatan pembelajaran ya. Untuk langkah kegiatan pembelajaran ada 3, di sini saya jelaskan. Untuk langkah kegiatan pembelajaran ya, langkah kegiatan pembelajaran ada 3. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah kegiatan inti, jadi yang ketiga adalah penutup. Nah, di sini langkah kegiatan pelajaran, pendahuluan, penutup, dan kegiatan inti, berarti apersepsi tidak termasuk. Nah, kita bahas satu persatu untuk yang pendahuluan. Di sini saya bahas yang tentang pendahuluan. Nah, di sini pendahuluan itu terdiri dari 5 langkah ya. Yang pertama adalah pengkondisian fisik dan mental. Misalnya di sini absensi atau berdoa dan sebagainya ya. Lalu yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Nah, ini yang dimaksud dari pertanyaan yang tadi. Lalu yang ketiga adalah apersepsi. Apersepsi itu apa sih? Apersepsi itu adalah menghubungkan antara pengetahuan yang dimiliki sebagai bahan atau materi awalnya, ya. Lalu yang keempat, pemberian motivasi. Pemberian motivasi ini gunanya apa? Untuk meningkatkan minat ya, minat siswa, dan motivasi ini diberikan agar siswa mengerti tentang pentingnya pembelajaran untuk kehidupan di masa yang akan datang, atau memotivasi pembelajaran hari ini untuk pembelajaran selanjutnya.
Yang kelima adalah metode pembelajaran dan penilaian. Jadi sudah jelas untuk tujuan pembelajaran ada di bagian pendahuluan. Jadi sudah jelas ya. Jadi untuk bagian tujuan pembelajaran di sini ya. Jadi bagian tujuan pembelajaran ini ada di kegiatan pendahuluan. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 12, salah satu faktor penunjang keberhasilan komunikasi efektif yang efektif adalah faktor etos atau nilai-nilai pada diri komunikator. Secara teoritis, hal-hal apa sajakah yang dapat membangun etos guru sebagai komunikator dalam pembelajaran? Yang A. Daya tarik dan kecerdasan, B. Emosi dan intelektual, C. Kepercayaan dan daya tarik, D. Kepercayaan dan latar belakang budaya. Baik, saya akan jelaskan di sini tentang faktor dari komunikasi, faktor penunjang komunikasi efektif. Faktor penunjang komunikasi efektif ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah faktor komunikator guru. Yang pertama, faktor komunikator guru itu etos, kepercayaan atau kredibilitas, daya tarik, atraksi. Faktor komunikan atau siswa, kebutuhan siswa, kecakapan yang dimiliki siswa, pengalaman-pengalaman belajar dan pengalaman di luar kelas, kemampuan berpikir siswa dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Faktor pesan atau muatan pelajaran, pesan dibangun oleh 2 faktor, isi pesan dan bahasa. Jadi ini yang dimaksud dengan komunikasi efektif adalah faktor etos itu adalah yang ini ya, berarti jawabannya kepercayaan dan daya tarik. Jawabannya adalah C. Alhamdulillah, demikianlah pembahasan soal tes P3K atau ASN yang sesuai dengan kisi-kisi seri Guru Belajar Kemdikbud. Jangan lupa subscribe-nya, share, like, and comment, dan jangan lupa bunyikan lonceng ya. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.